Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Kembali lagi di channel saya, channel Mas Jun Epic ya teman-teman. Nah, seperti biasa dikarenakan ini weekend, saya akan sedikit sharing untuk analisa per XAUUSD ya teman-teman, per gold, per kesayangan kita semua teman-teman. Nah, jadi kalau untuk zona entry teman-teman, ini area flagnya ini masih flag untuk nge-buy ya teman-teman. Saya sudah marking ada dua zona. Jadi pakai aja dua zona yang ini dulu untuk minggu depan mah gitu. Kita pakai dulu yang ini yang dua, entah di mana konfirmasinya muncul, entah di sini ada konfirmasi kah di 2384, targetnya sama di 2431, atau kita akan tunggu buy di 2360 dengan target sama di 2431 gitu. Untuk minggu depan gitu, untuk setup yang intraday lah gitu, yang mingguan lah, pokoknya jangka pendek kayak gitu. Pakai aja gitu. Karena kalau kita lihat di sini kayak terbentuk sebuah origin gitu. Tapi origin yang belum memecahkan area swing sebelumnya teman-teman di sini. Jadi agak bahaya kalau buy di sini mah. Takutnya ini jadi area liquidity atau orang PA bilangnya ini SR flip. Di sini ada support resisten di flip gitu. Kalau dia turun ke sini dia akan ngebablas ke sini, dia akan menghampiri zona demand lalu naik lagi ke atas seperti itu. Jadi ini mah zona mah kalau urusan zonasi mah pakai aja yang kemarin lah. Ini juga belum dimitigasi kan. Tapi untuk yang pengen saya tekankan di video kali ini adalah saya pengen apa ya, mereka sebuah skenario jangka panjang gold gitu kan. Per gold ini mau kemana sih gitu Mas Jun gitu kan. Jangka panjang ini mah teman-teman. Jangka panjang. Waduh. Ini macam ada pola-pola continuation ya teman-teman. Kalau bagi saya sih ketika ini sih, di sini kalau teman-teman lihat di sini ada 1 2 3 4. Di sini ada momentum buy, 3 minimal 3 candle bullish besar-besar sini. Jadi ini menandakan adanya sebuah pool teman-teman. Pool. Kalau ini pool, ini pool nih misalkan. Salah. Misalkan ini ada pool. Pool. Ini ada pool. Dia koreksi terendah di sini. Kita gandakan. Nah, berarti hari ini akan menjadi second pool. Nah, target goal itu long term akan ke 2562 ya, 2500-an lah bulatnya mah seperti itu. Long term. Ini kan time frame weekly, teman-teman. Mungkin kalau pergerakannya sih butuh 1 sampai 2 bulan lah dia akan mencapai situ gitu kalau kita pakai analisa waktu kayak gitu. Di target gold long term akan ke sini. Ini hanya skenario jangka panjang teman-teman, buat teman-teman yang invest di gold gitu. Buat yang masih megang emas kayak gitu, harga emas itu cenderungnya khususnya masuk tahun 2025 saya menargetkan dia akan terus naik teman-teman, seperti itu untuk mencapai target yang ke 2500 gitu kayak gitu. Tapi kita kan nggak tahu teman-teman, ini hanya berdasarkan ilmu dan teori yang dan pengalaman juga yang biasanya terjadi gitu. Karena setiap terjadi pulse pole seperti ini, kita gambarkan ini sebagai pulse pole, maka akan disusul dengan second pole seperti itu. Maka area second pole-nya di sini teman-teman, di 2562 seperti itu. Jadi skenario gold ya gimana ya? Masih ngebuy sih, kalau jangka panjang tetap ngebuy gold itu emang nggak ada istilahnya jatuh gitu. Kalau turun berarti koreksi kayak gitu aja udah. Tapi kalau untuk yang setup jangka pendek harian ya pakai aja teman-teman yang ini nih, yang kemarin itu yang ini nih. Nah, yang demand ini, demand gitu kan, di 2384 gitu kan, terus di targetnya di 2431 sama gitu kan. Kalau teman-teman langsung pasang buy limit gitu, teman-teman misalkan pasang buy limit langsung di 2384,
teman-teman akan menanggung resiko sekitar 63 pips stop loss gitu, dan menanggung keuntungan sekitar 475 pips seperti itu. Terus kalau teman-teman nunggu lagi di area origin nih, di zona nganu yang kedua nih yang ekstrim, teman-teman akan menanggung resiko sekitar 114 pips kayak gitu, atau 115 pip lah, enggak 120 pip gitu, dengan target keuntungan di 710 pip atau 715 pip, kurang lebih seperti itu teman-teman. Anggap 700 pip lah kayak gitu. Kalau long term mah kita pakai dulu nih, sebenarnya area flag teman-teman, ini tuh itu area flag gitu. Jadi untuk video weekly analysis mah yang sekarang mah santai lah, soalnya kan analisa ini saya udah posting tadi di hari Jumat itu kemarin, hari Jumat kemarin itu yang analisa harian itu ada news PPI gitu kan, kata saya kan bilang konsensusnya akan ada penurunan untuk gold gitu kan, dan kenaikan untuk dolar. Ternyata turunnya cuma bikin koreksi sampai sini terus diangkat lagi ke atas kayak gitu emang. Nah jadi kalau analisa gold mah tetap nge-buy selama area flag yang ini belum dipecahkan. Kita kasih 2 pixel lah, kita kasih 2 pixel. Nah ini selama kotak ini belum dipecahkan, dia akan tetap naik gitu. Untuk targetnya di mana? Di sini teman-teman, di 2341. Sumbernya dari mana gitu buat teman-teman yang belum nonton nih. Nah ini ada semacam lap shoulder teman-teman. Ini takutnya kalau kita ambil resisten yang ini, takutnya nih di respect gitu. Jadi udah kena sini, misalkan kita misalkan target di sini nih, ternyata harga udah kasih ke sini, dia turun lagi, jadi nggak jadi kena TP, jadi mubazir lah. Makanya saya targetin ke sini dulu lah targetnya. Kalau ini mah, kalau seandainya target yang ini sudah di break, dia akan nge-break yang ini teman-teman, target 2 kayak gitu. Kalau long term mah kayak tadi teman-teman, gold itu akan ke 2500-an lah seperti itu, goal untuk jangka panjang seperti itu teman-teman. Oh iya teman-teman, seperti biasa saya agak akan lupa untuk disclaimer ya teman-teman. Jadi hati-hati, ini bukan ajakan untuk entry apalagi signal gitu. Aduh, ini hanya sebagai jurnalis saya pribadi gitu, untuk merekam kebodohan saya di market seperti itu. Jika ada manfaat yang bisa diambil dari video analisa saya, ya syukur alhamdulillah teman-teman. Tapi kalau nggak ada ya juga nggak masalah seperti itu. Ini jadikan itu jadikan sebagai confluence tambahan lah untuk menambah rasa percaya diri teman-teman. Jadi yang sebenarnya tuh dalam trading itu ya poin pentingnya mah ketahanan modal dan arah yang benar gitu, direction yang benar, tren yang betul kayak gitu. Yang ketahanan modal ya kuncinya ada di money management gitu kan. Terus kalau direction gitu ya, kalau directionnya benar, plottingnya kita ya ujung-ujungnya pasti akan balik lagi ke arah yang benar seperti itu teman-teman, arah yang diharapkan gitu. Karena ini arahnya nge-buy, nah berarti kita akan fokus cari buy. Nah terus fungsi zona entry itu apa gitu kan, zona nganu ini. Fungsi zona nganu itu untuk membatasi resiko dan mengurangi atau mempersingkat plotting minus kayak gitu teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Jadi jangan dianggap zona nganu itu emang beneran penting kayak gitu. Enggak teman-teman. Yang namanya zona dalam sebuah flag range itu, dalam sebuah market struktur gitu, ini sebenarnya hanya untuk mengurangi plotting minus gitu, mempersingkat plotting minus gitu, dan membatasi resiko stop loss gitu. Soalnya kalau kita langsung buy di sini, stop loss kita akan sangat besar teman-teman. Tapi kalau kita buy di antara salah satu zona ini, stop loss kita bisa dikurangi dengan target yang sama gitu, seperti itu teman-teman. Teman-teman, iya jangan lupa teman-teman ramaikan grup Telegram ya teman-teman. Nanti linknya saya kasih di kolom deskripsi. Kita ramaikan, kita diskusi bareng-bareng di situ. Nanti di situ ada Kang Aji, ada Kang Aji itu spesialis direction teman-teman. Jadi kalau mau nanyain arah besar tren 2-3 bulan 1 tahun ke depan, itu sama Kang Aji spesialisnya. Kalau ada yang fundamental, itu ada Mas Faiz Al-Amir. Tanyain kalau mau tanya fundamental sama beliau gitu.
Terus ada lagi kalau mau belajar pasal SNR klasik, support resistant yang original, yang klasik, yang versi zaman dulu, itu ada Mas Iksan teman-teman. Ada Mas Iksan di situ. Tanyain aja, belajar sama Mas Iksan perkara post break lah, perkara breakout palsu, terus perkara apa tuh namanya support resisten kuat, key level, itu Mas Iksan semuanya, itu spesialisnya. Support resisten yang zaman dulu teman-teman, yang jadul gitu, tapi powerful. Terus kalau mau belajar trendline, itu yang teman-teman yang suka untuk trendline. Kan trendline itu fungsinya di market itu kan untuk melihat tren, yang satu itu kan, yang kedua untuk membatasi pergerakan harga. Dan sebagai konfirmasi juga bisa kayak gitu. Itu ada Mas Johan, teman-teman. Itu spesialis trendline. Jadi kalau teman-teman mau belajar trendline, mau mencari konfirmasi menggunakan trendline, kalau emang seneng sama trendline, silahkan belajar sama Mas Johan seperti itu. Jadi spesialisnya ada 4 di grup itu, ada Kang Haji, ada Mas Faiz, ada Mas Iksan sama Mas Johan gitu. Itu masing-masing udah ada gitu. Kalau saya spesialisnya apa? Saya mah spesialis ngumpulin orang-orang hebat, teman-teman. Ngumpulin orang-orang yang berpengalaman biar kita bisa diskusi sama-sama dalam satu grup seperti itu, teman-teman. Saya emang nggak ngerti apa-apa, saya emang nggak bisa apa-apa. Silahkan teman-teman ramaikan gitu di grup, ikut diskusi, ikut nimbrung, pokoknya mau tanya ini ono, tanya semuanya. Ada spesialisnya masing-masing, kita diskusi bersama, kita ramaikan, kita jalin silaturahmi seperti itu, teman-teman. Oke teman-teman, iya satu lagi buat teman-teman yang bertanya soal copy trading masih berjalan teman-teman seperti biasa. Dan juga ada program baru robot trading dengan minimal deposit $1.000 gitu teman-teman. Itu udah ada videonya, udah ada recordingnya di YouTube saya, itu robot trading. Silahkan teman-teman cek linknya di kolom deskripsi teman-teman. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih sudah menonton.